Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asna dengan NIM A1H1240031. Di sini saya akan menjelaskan materi pengantar pendidikan. Bab 1. Hakikat manusia dan pengembangannya. Sifat hakikat manusia diartikan sebagai ciri-ciri karakteristik yang secara prinsipil membedakan manusia dari hewan. Wujud sikap hakikat manusia dibagi menjadi 8. Yang pertama, kemampuan menyadari diri. Yang kedua, kemampuan bereksistensi. Yang ketiga, pemilikan kata hati. Yang keempat, moral. Yang kelima, kemampuan bertanggung jawab. Yang keenam, rasa kebebasan. Yang ketujuh, kesediaan melaksanakan kewajiban dan menyadari hak. Dan yang terakhir, kemampuan menghayati kebahagiaan. Ada 4 macam dimensi hakikat manusia. Yang pertama, dimensi keindividualan. Listen mengartikan individu sebagai orang seorang, sesuatu yang merupakan suatu keutuhan yang tidak dapat dibagi-bagi. Atau dengan kata lain, individu diartikan sebagai pribadi. Yang kedua, dimensi kesosialan. Dimensi kesosialan diartikan bahwa setiap anak dikaruniai benih kemungkinan untuk bergaul. Artinya, setiap orang dapat saling berkomunikasi, yang pada hakikatnya di dalam terkandung unsur saling memberi dan menerima. Yang ketiga, dimensi kesusilaan. Kesusilaan berarti menanamkan kesadaran dan kesediaan melakukan kewajiban di samping menerima hak pada peserta didik. Yang keempat, dimensi keberagaman. Pada hakikatnya manusia adalah makhluk religius. PH Konstam berpendapat bahwa pendidikan agama seyogyanya menjadi tugas orang tua dalam lingkungan keluarga, karena pendidikan agama adalah persoalan afektif dan kata hati. Bab 2. Pengertian dan unsur-unsur pendidikan. 1. Batasan tentang pendidikan. Batasan tentang pendidikan yang dibuat oleh para ahli beraneka ragam dan kandungannya berbeda dari yang satu dengan yang lain. Perbedaan tersebut mungkin karena orientasinya, konsep dasar yang digunakan, aspek yang menjadi tekanan, atau karena falsafah yang melandasinya. Beberapa batasan pendidikan yang berbeda berdasarkan fungsinya. 1. Pendidikan sebagai proses transformasi budaya. Yang kedua, pendidikan sebagai proses pembentukan pribadi. Yang ketiga, pendidikan sebagai proses penyiapan warga negara. Yang keempat, pendidikan sebagai penyiapan tenaga kerja. Yang kelima, definisi pendidikan menurut GBHN. 2. Tujuan dan proses pendidikan. Tujuan pendidikan memiliki 2 fungsi, yaitu memberikan arah kepada segenap kegiatan pendidikan dan merupakan sesuatu yang ingin dicapai oleh segenap kegiatan pendidikan. Dapat dikatakan bahwa segenap komponen dari keseluruhan kegiatan pendidikan dilakukan semata-mata terarah kepada atau ditujukan untuk pencapaian tujuan tersebut. Proses pendidikan merupakan kegiatan memobilisasi segenap komponen pendidikan oleh pendidik terarah kepada pencapaian tujuan pendidik. Yang ketiga, konsep pendidikan sepanjang hayat. Dalam kenyataan hidup sehari-hari dari dulu sudah dapat dilihat bahwa pada hakikatnya orang belajar sepanjang hidup, meskipun dengan cara yang berbeda dan melalui proses yang tidak sama.
Pendeknya, tidak ada batasan usia yang ditunjukkan, tidak mungkinnya dan tidak dapatnya orang belajar. 4. Kemandirian dalam belajar. Kemandirian dalam belajar diartikan sebagai aktivitas belajar yang berlangsung lebih didorong oleh kemauan sendiri, pilihan, dan bertanggung jawab sendiri dari pembelajar. Unsur-unsur pendidikan dalam proses pendidikan melibatkan banyak hal, yaitu yang pertama, subjek yang dibimbing atau peserta didik. Yang kedua, orang yang membimbing atau pendidik. Yang ketiga, interaksi antara peserta didik dengan pendidik atau interaksi edukatif. Yang keempat, ke arah mana bimbingan ditujukan atau tujuan pendidikan. Yang kelima, pengaruh yang diberikan dalam bimbingan atau materi pendidikan. Yang keenam, cara yang digunakan dalam bimbingan atau alat dan metode. Yang ketujuh, tempat di mana peristiwa bimbingan berlangsung atau lingkungan pendidikan. Bab 3. Landasan dan asas-asas pendidikan serta penerapannya. Landasan-landasan pendidikan. Yang pertama, landasan filosofis. Landasan filosofis merupakan landasan yang berkaitan dengan makna atau hakikat pendidikan yang berusaha menelaah masalah pokok seperti apakah pendidikan itu, mengapa pendidikan itu diperlukan, dan apa yang seharusnya menjadi tujuannya. Yang kedua, landasan sosiologis. Pendidikan pada prinsipnya mencangkup semua jalur pendidikan, baik pendidikan sekolah maupun pendidikan luar sekolah. Khususnya untuk jalur luar sekolah, terutama apabila ditinjau dari sosiologi, maka pendidikan keluarga adalah sangat penting karena keluarga merupakan lembaga sosial yang pertama bagi setiap manusia. 3. Landasan kultural. Pendidikan selalu berkaitan dengan manusia, sedangkan setiap manusia selalu menjadi anggota masyarakat dan mendukung kebudayaan tertentu. Kebudayaan dan pendidikan mempunyai hubungan timbal balik, sebab kebudayaan dapat dilestarikan atau dikembangkan dengan jalan mewariskan kebudayaan dari generasi ke generasi penerus dengan jalan pendidikan baik secara informal maupun secara formal. 4. Landasan psikologis. Pendidikan selalu melibatkan aspek kejiwaan manusia, sehingga landasan psikologis merupakan salah satu landasan yang paling penting dalam bidang pendidikan. Pada umumnya, landasan psikologis dari pendidikan terutama tertuju pada pemahaman manusia, khususnya tentang proses perkembangan dan proses belajar. Yang kelima, landasan ilmiah dan teknologis. Pendidikan serta ilmu pengetahuan dan teknologi atau IPTEK mempunyai kaitan yang sangat erat, seperti diketahui IPTEK menjadi bagian utama dalam isi pengajaran. Dengan pendidikan berperan sangat penting dalam mewariskan dan mengembangkan. Dari sisi lain, setiap perkembangan IPTEK harus segera diakomodasi oleh pendidikan, yakni dengan memasukkan hasil pengembangan IPTEK itu ke dalam isi bahan ajaran. Asas-asas pokok pendidikan terdiri atas 3 asas, yaitu 1. Asas Tutwuri Handayani. Yang kedua, asas belajar sepanjang hayat. Dan yang ketiga, asas kemandirian dalam belajar. Bab 4. Perkiraan dan antisipasi terhadap masyarakat masa depan. Beberapa karakteristik umum yang dapat dijadikan petunjuk sebagai ciri masyarakat masa depan.
Beberapa di antaranya yaitu yang pertama, kecenderungan globalisasi yang semakin kuat. Yang kedua, perkembangan iptek yang semakin cepat. Yang ketiga, perkembangan arus informasi yang semakin padat dan cepat. Dan yang terakhir, kebutuhan atau tuntutan peningkatan layanan profesional dalam berbagai segi kehidupan. Upaya mengantisipasi masa depan melalui pendidikan akan diarahkan pada satu aspek yang paling berperan dalam individu untuk memberi arah antisipasi tersebut, yakni nilai dan sikap. Yang kedua, pengembangan budaya dan sarana kehidupan. Yang ketiga, tentang pendidikan itu sendiri, terutama pengembangan sarana pendidikan. Bab 5, pengertian, fungsi, dan jenis lingkungan pendidikan. Tripusat pendidikan. Yang pertama, keluarga. Pendidikan keluarga merupakan bagian dari jalur pendidikan luar sekolah yang diselenggarakan dalam keluarga dan yang memberikan keyakinan agama, nilai budaya, nilai moral, dan keterampilan lain. Fungsi dan peranan di samping pemerintah dan masyarakat dalam Sisdiknas Indonesia tidak terbatas hanya pada pendidikan keluarga saja, tetapi keluarga ikut serta bertanggung jawab terhadap pendidikan lainnya. 2. Sekolah. Sekolah merupakan sarana yang secara sengaja dirancang untuk melaksanakan pendidikan. Fungsi sekolah yakni mengembangkan kemampuan serta meningkatkan mutu kehidupan dan martabat manusia dalam rangka mewujudkan tujuan nasional. Yang ketiga, masyarakat. Fungsi masyarakat sebagai pusat pendidikan yang sangat tergantung pada taraf perkembangan dari masyarakat itu beserta sumber-sumber belajar yang tersedia di dalamnya. Pengaruh timbal balik antara tripusat pendidikan terhadap perkembangan peserta didik. Perkembangan peserta didik seperti juga tumbuh kembang pada anak umumnya dipengaruhi oleh berbagai faktor, yakni hereditas, lingkungan, proses perkembangan, dan anugerah. Pendidikan dapat berpeluang memberi kontribusi yang besar dalam ketiga kegiatan pendidikan, yakni pertama, pembimbingan dalam upaya pemantapan pribadi yang berbudaya. Yang kedua, pengajaran dalam upaya penguasaan pengetahuan. Yang ketiga, pelatihan dalam upaya kemahiran keterampilan. Bab 6, aliran-aliran pendidikan. Aliran klasik dan gerakan baru dalam pendidikan. 1. Aliran-aliran klasik dalam pendidikan dan pengaruhnya terhadap pemikiran pendidikan di Indonesia. Sehubung dengan kajian tentang aliran-aliran pendidikan, perbedaan pandangan itu berpangkal pada perbedaan pandangan tentang perkembangan manusia. Itu terdapat perbedaan penekanan di dalam suatu teori kepribadian tertentu tentang faktor manakah yang paling berpengaruh atau dominan. Aliran-aliran klasik dalam pendidikan meliputi aliran empirisme, aliran nativisme, aliran naturalisme, dan aliran konvergensi. 2. Gerakan baru pendidikan dan pengaruhnya terhadap pelaksanaan di Indonesia. Gerakan-gerakan baru dalam pendidikan pada umumnya termaksud yang kedua, yakni upaya peningkatan mutu pendidikan hanya dalam satu atau dua beberapa komponen saja. Gerakan-gerakan baru itu pada umumnya telah memberi kontribusi secara bervariasi terhadap penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar di sekolah ini. 2. Aliran pokok pendidikan di Indonesia. 2 aliran pokok pendidikan di Indonesia
Yang dimaksud adalah perguruan kebangsaan taman siswa dan ruang pendidikan INS Kayu Tanam. Bab 7 Permasalahan pendidikan. Jenis permasalahan pokok pendidikan. Yang pertama, masalah pemerataan pendidikan. Masalah pemerataan pendidikan timbul apabila masalah banyak warga negara, khususnya anak usia sekolah, yang tidak dapat ditampung di dalam sistem atau lembaga pendidikan karena kurangnya fasilitas pendidikan yang tersedia. Yang kedua, masalah mutu pendidikan. Masalah mutu pendidikan mencakup masalah pemerataan mutu di dalam TAP MPR RI tahun 1988 tentang GBHN dinyatakan bahwa titik berat pembangunan pendidikan diletakkan pada peningkatan mutu setiap jenjang dan jenis pendidikan dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan, khususnya untuk memacu penguasaan ilmu, pengetahuan, dan teknologi perlu lebih disempurnakan dan ditingkatkan pengajaran ilmu, pengetahuan alam, dan matematika. Yang ketiga, masalah efisiensi pendidikan. Masalah efisiensi pendidikan mempersoalkan bagaimana suatu sistem pendidikan menyalahgunakan sumber daya yang ada untuk mencapai tujuan pendidikan. Yang keempat, masalah relevansi pendidikan. Masalah relevansi pendidikan mencakup sejauh mana sistem pendidikan dapat menghasilkan waran yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan. Faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan masalah pendidikan yaitu 1. Perkembangan iptek dan seni. 2. Laju pertumbuhan penduduk. 3. Aspirasi masyarakat. 4. Keterbelakangan budaya dan sarana kehidupan. Bab 8. Sistem pendidikan nasional. Kelembagaan, program, dan pengelolaan pendidikan. Penyelenggaraan sistem pendidikan nasional dilaksanakan melalui bentuk-bentuk kelembagaan serta program-programnya. Butir-butir tersebut yaitu kelembagaan pendidikan. Berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional, kelembagaan pendidikan dapat dilihat dari segi jalur pendidikan dan program, serta pengelolaan pendidikan. Yang kedua, program dan pengelolaan pendidikan. A. Jenis program pendidikan. Program pendidikan yang termaksud jalur pendidikan sekolah terdiri atas pendidikan umum, pendidikan keguruan, dan pendidikan lainnya. B. Kurikulum program pendidikan. Program pendidikan menggunakan dua kurikulum, yaitu kurikulum nasional dan kurikulum muatan lokal. Upaya pembangunan pendidikan nasional. 1. Jenis upaya pembaharuan pendidikan. Yang pertama yaitu pembaharuan landasan yuridis, yang kedua pembaharuan kurikulum, dan yang ketiga pembaharuan pola masa studi. 2. Dasar dan aspek legal pembangunan pendidikan nasional berupa ketentuan-ketentuan yuridis yang menjadi dasar, acuan, serta mengatur penyelenggaraan pendidikan nasional. Bab 9. Pendidikan dan pembangunan. Pendidikan merupakan usaha ke dalam diri manusia, sedangkan pembangunan merupakan usaha luar dari diri manusia. Pendidikan menghasilkan sumber daya tenaga yang menunjang pembangunan, dan hasil pembangunan dapat menunjang pendidikan. Sumbangan pendidikan terhadap pembangunan dapat dilihat pada beberapa segi. Yang pertama, segi sasaran,
yang ditujukan pada peserta didik. Yang kedua, segi lingkungan. Yang ketiga, segi jenjang pendidikan untuk memberikan bekal dasar bagi pendidikan menengah dan pendidikan tinggi. Empat, segi pembidangan kerja atau sektor kehidupan untuk pengisian bidang kerja agar dapat memenuhi hajat hidup warga negara sebagai suatu bangsa sehingga tetap jaya dan lancar hidup antara bangsa-bangsa di dunia.